Bapak Ibu sekalian, silahkan jika ada komentar, saran, masukan, kita punya waktu 15 menit. Apakah ada rencana ke depan untuk menggandeng Indonesia X atau yang dulu pernah diinisiasi oleh Aptikom untuk beberapa penyelenggaraan S2 dalam jaringan itu? Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau yang dimaksudkan ini dari PDTT-nya, bukan dari UGM maksud saya Pak ya. Ini pihak penyelenggara, terutama dari Aptikom, ini juga beberapa merupakan konsorsium dari perguruan tinggi yang ini Pak, yang merupakan penyelenggara IT tadi. Misalnya kalau dari Jogja ada Amikom, kemudian ada BINUS di Jakarta dan sebagainya. Nah ini perguruan tinggi tersebut sudah bergabung begitu, Jadi pada tahap awal tadi kan ada ini ya dari Aptikom. Nah Aptikom ini diwakili oleh BINUS dan juga dari Amikom yang dari Yogyakarta, dari mata kuliah yang S2 juga beberapa sudah ada yang ditawarkan di PDTT ini. Jadi kalau dari sisi ini sudah kita gandeng begitu Pak dalam tahap sejak awal begitu. Termasuk tadi disampaikan Bu Suning ada persentase keberhasilan yang 30%, itu ternyata juga sama Pak antara pengalaman kami di UGM juga dengan rekan-rekan dari penyelenggara kuliah online dari Aptikom, dari universitas yang lain, ternyata juga angkanya berkisar di situ di 30% gitu. Demikian Pak. Sedikit lagi ya. Ini kan kaitannya dengan yang masif open online course. Nah, bagaimana evaluasi dari PDITT itu pada penyelenggaraan evaluasinya yang tadi itu? Kalau misalnya selalu diperlukan video conference dan seterusnya, ini seberapa jauh itu bisa mendukung masif online course-nya itu? Seberapa masif kita bisa dengan modelnya PDITT? Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi dengan adanya keterbatasan tadi kalau saya tangkap dari kondisi misalnya di perguruan tinggi di luar Jawa atau di daerah tertinggal, ini karena keterbatasan bandwidth, keterbatasan koneksi dan sebagainya. Dari hasil evaluasi ada juga yang mengarahkan begitu Pak, mengarahkan bahwa mata kuliah itu didokumentasikan dalam bentuk video-video pendek yang tidak membebani begitu, tidak membebani jaringan secara masif, sehingga katakanlah untuk video-video pembelajaran itu dibatasi kurang lebih 5 sampai 10 menit. Salah satu caranya dengan seperti itu. Kemudian juga alternatif lain, ada juga yang mengembangkan ini Pak. Jadi modul-modul pembelajaran yang sudah tertata dalam rancangan pembelajaran, kalau di UGM RPKPS selama 16 minggu, ini ditata dalam suatu multimedia, dalam suatu authoring tool begitu. Nah, kemudian dia digenerate dalam bentuk CD begitu Pak. Ada yang menggunakan inisiasi seperti itu, sehingga nanti untuk daerah yang memang akses internetnya itu lemot banget begitu Pak. Nah ini bisa salah satu alternatifnya dengan seperti itu, atau juga dengan jaringan lokal mereka gitu ya. Katakanlah kalau misalnya di Universitas Halu Oleo misalnya, mereka ada server lokal yang akses ya bisa dari lokal aja, tidak dari situ. Salah satunya seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak Ibu Sen? Iya. Kalau dengan UT ini secara pembahasan sistem konsep dan sebagainya, setahu saya terpisah Pak, hanya modelnya aja. Modelnya misalnya di UT kan ada di setiap daerah itu ada TUK Pak ya, tes tempat uji kompetensi dan sebagainya. Jadi kayak semacam tempat, misalnya ada mahasiswa dari UGM menyelenggarakan kuliah daring. Pesertanya ada yang dari Riau, ada yang dari Mataram, ada yang dari Denpasar. Nah di Riau itu ada kayak lokal hostnya itu Pak, lokal host di mana nanti kalau ujian itu ya mahasiswa dikumpulkan di sana begitu misalnya. Jadi model semacam itu yang diadopsi begitu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang lain, ada komentar?
Pertanyaan? Ini blok sini ada? Fraksi sebelah kanan? Nggak ada? Ada, saya punya pertanyaan Pak. Pertama, tadi UGM itu kan cuma ada 5 mata kuliah dan 5 dosen. Kenapa kok cuma 5? Apakah dulu yang daftar cuma 5 atau cuma ditunjuk 5 atau jatah? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi pada tahap awal memang hanya 5 mata kuliah atau 5 pengampu yang yang ikut berkontribusi dalam PDTT di Dikti ini. Nah, kalau saya lihat ininya sejarahnya begitu Pak ya. Ini teman-teman yang berkontribusi di PDTT itu merupakan teman-teman yang pada tahun-tahun sebelumnya itu merupakan pemenang hibah yang pengembangan konten multimedia gitu Pak. Nah, harapannya dengan hibah multimedia yang sudah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya, nah arah untuk mencapai standar standar kualitas atau quality assurance bagi materinya, rancangan pembelajaran daringnya itu tidak terlalu jauh gitu Pak. Karena kita ketahui rancangan pembelajaran untuk proses kuliah yang daring atau yang online ini sangat berbeda dengan kuliah yang tatap muka gitu Pak ya. Walaupun sama-sama menggunakan e-learning. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bahwa pada awal-awal yang ditawari karena masih dalam skop ini ya, skop pilot project atau semacam awal. Dan juga pada tahun mendatang ini sudah ada tambahan kalau tidak salah 3 mata kuliah ya Bu Suning ya. Ada tambahan 3 mata kuliah yang sudah menyatakan keminatannya untuk bergabung begitu. Jadi pada tahun yang akan datang paling tidak sudah ada 8 yang sudah sudah sanggup begitu. Nah, mungkin nanti dengan adanya sosialisasi hari ini kan akan bertambah Pak ya ininya, informasinya dan sebagainya. Diharapkan dari Fakultas Fisipol, dari Fakultas Kedokteran dan fakultas yang lainnya bisa ikut meri begitu Pak untuk bergabung gitu. Demikian Pak. Biar ikut Mary Pak, saya mau tanya lagi pertanyaannya saya tambah. Terus Bapak dulu waktu ikut itu kan 1 dari 5 ya, Bapak dapat apa? Bapak kewajibannya apa, haknya apa? Gitu. Terus pengalaman pribadi gimana Pak? Ya enggak, konkret. Hak dan kewajiban Pak ya. Kalau kewajibannya jelas ini Pak ya, bahwa kita harus mengikuti quality assurance terhadap materi yang akan di-online-kan. Jadi di tim quality assurance-nya Dikti atau PDTT ini sudah ada semacam checklist begitu Pak. Misalnya mata kuliah yang akan ditawarkan itu harus ada ininya. Misalnya kalau halaman mukanya ya Pak, harus ada namanya, harus ada fotonya harus tersenyum. Kemudian harus ada kontaknya, nomor telepon dan sebagainya. Kemudian dari sisi materi ada daftar istilah gitu Pak. Kadang-kadang kan istilah di kedokteran mungkin di sini dengan di Jawa Barat berbeda gitu ya. Itu ada definisi. Kemudian ada minimal aspek interaktifnya harus berapa kali, yang tadi saya sampaikan ada video conference atau chatting dan sebagainya, itu bagaimana. Kemudian penjaminan kualitas nilai dan juga asesmen bagaimana, itu harus. Ya, secara umum wajibannya seperti itu. Kemudian kalau dari sisi apa tadi Pak yang satunya? Yang satunya haknya ya. Nah, haknya kalau kemarin itu dari UGM, dari sebelum PK itu namanya apa Bu? Dulu dari P3 itu Pusat Pengembangan Pendidikan ya, itu ada ada semacam diajak begitu oleh PDTT ini untuk menyelenggarakan PDTT. Kemudian dari sana ada dana begitu Pak ya, ada dana. Kemudian dana tadi diarahkan untuk pengembangan konten tadi, pengembangan konten misalnya pengembangan videonya bagaimana, production house-nya bagaimana, kemudian membuat animasi bagaimana, kemudian untuk administrasi di P3 atau di PK-nya sendiri bagaimana. Jadi ada dana yang waktu itu dari sana Pak, dari Dikti begitu ya. Dan mungkin nanti kalau besarannya bisa tanya Bu Nares mungkin ya. Ya monggo Pak, mungkin itu sedikit dari saya. Bapak Ibu ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Kalau tidak ada, 1 pertanyaan terakhir, habis ini terus saya tutup. Bapak merasa menyesal nggak ikut itu atau mengajak Bapak Ibu untuk ikut?
Ya jelas sekali kalau saya tidak menyesal Pak, sangat sangat senang juga bisa memiliki pengalaman begitu ya, pengalaman dalam arti menyelenggarakan kuliah online atau kuliah daring, kemudian juga bisa berbagi pada siang hari ini dengan Bapak Ibu sekalian, dan harapannya secara lebih jauh lagi. Tadi kan Pak Akbar di awal menyebut fastabiqul khairat gitu Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa berlomba-lomba untuk menyebar kebaikan begitu, untuk dalam arti kalau dalam kaitannya dengan ini mengajak teman-teman ataupun rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dosen sekalian untuk ikut berpartisipasi, baik itu yang skalanya mungkin skala fakultas di kedokteran, ada di Visipol, di teknik, di tempat fakultas-fakultas yang lain, ataupun di skala yang lebih besar lagi misalnya dengan Indonesia X atau dengan PDITT ini, atau yang lebih luas lagi dengan adanya isu MEA itu Pak ya, dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah akan segera mau tidak mau akan segera ikut untuk negara kita gitu. Saya kira demikian Pak Akbar, monggo. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, saya tanya-tanya terus gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau beliau tadi yang saya boleh sampaikan kan lebih pada personal experience begitu. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan penyelenggara acara secara umum, saya kira nanti akan menjadi menarik ketika diskusinya itu nanti siang mungkin di sesi berikutnya. Itu terus kalau UGM misalnya atau Bapak Ibu sekalian di fakultas masing-masing atau di sekolah masing-masing itu pengen membangkan MOOC ini tadi. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah kemudian fakultas Bapak Ibu sekalian atau Bapak Ibu sekalian secara pribadi harus ikut PDITT, ataukah kemudian masuk di dalam Indonesia X tadi, atau misalnya seperti kata Bu Suning mungkin UGM mau buat sendiri dan sebagainya. Nah, pertanyaan itu tentu harus kita jawab biar kemudian menjadi jelas, dan katakanlah kemudian punya UGM punya satu arah yang jelas, kerangka yang jelas ke depan kalau kita mau mengan MOOC itu arahnya kemana. Tapi tentu saja bukan sesi ini untuk menjawab itu hanya untuk memancing diskusi lanjutan nanti siang. Semoga diskusi ini bisa terus berlanjut gitu. Terima kasih dari saya. Terima kasih dulu kepada Pak Warso Najib. Kita berikan aplaus kepada beliau. Juga dari saya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Terima kasih Pak Akbar atas fasilitasinya. Ya, terima kasih Pak Warsun. Mohon sekaligus Prof bisa menyimpulkan sesi pertama untuk kita istirahat. Ya, ini yang menarik ya Pak Akbar kata tadi ya. Memang dari di sini kita masih ada pertemuan lagi tanggal 1 dan 2 Desember ya. Nah, 1 Desember itu nanti kita akan ada pameran, tapi siangnya kita akan masuk pada aspek dari bisnisnya dan pembiayaan dari kegiatan ini. Dan juga nanti pada tanggal 1 itu nanti akan ada satu open learning yang sangat bagus dari Oxford Press Pak. Jadi kita akan ada tamu dari Singapura, itu Anda bisa melihat nanti sebelum nanti pulang nanti sore ya, kita akan lihat mereka udah ngembangkan 10 tahun ya, seperti Coursera tapi lebih serius lagi dari Oxford ya. Nah, ini nanti kita akan bahas tanggal 1. Jadi tolong Anda nanti pulang dari di sini, nanti masih ada ya. Nanti sore kita akan bahas sebentar, tapi intinya memang kembali pada tadi yang Pak Akbar katakan ya, dari UGM, dari fakultas sudah punya strategi yang jelas. Tadi dari Visipol sudah kelihatan ya strateginya. Kalau dari FK itu kami cenderung lebih dari lebih bottom up ya, jadi kelompok-kelompok kecil. Tapi kalau Visipol dari fakultas ya, dan saya dengar FEB juga mau dari fakultas Pak ya. Saya nggak tahu strategi dari fakultas lain gimana. Nah, ini yang sekali lagi nanti kita akan bahas, tapi intinya tanggal 1 Desember ya. Jadi itu sebagai satu puncak dari kegiatan kita ini untuk melihat bisnis prosesnya bagaimana. Oke. Masih.